Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Peserta KKN DR Sistemmas tahun 2021 yang saya hormati, saya banggakan. Berikutnya kita akan coba bedah bagaimana tahapan-tahapan dari KKN DR Sistemmas tahun 2021. Tahapan KKN DR Sistemmas tahun 2021 ini perlu diingat dan dihafal oleh teman-teman baik DPL maupun peserta KKN, bahwa nomenklatur dari KKN DR Sistemmas yaitu kuliah kerja nyata dari rumah ya, berbasis pemberdayaan masyarakat. Adapun model KKN DR Sistemmas tahun 2021 seperti yang sudah disepakati, ada dua model KKN DR Sistemmas. Program KKN DR Sistemmas ini akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pada masa wabah COVID-19 yang berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan di masing-masing wilayah domisili atau komunitas tertentu. Pada pelaksanaan KKN DR Sistemmas ini, mahasiswa dapat memilih lokus KKN secara individual mandiri dan atau berkelompok pada zona yang recommended sesuai protokol kesehatan COVID-19. Dengan demikian, ada dua model yang disajikan pada tahun ini, yaitu pertama individual mandiri, dilakukan di RT atau tempat domisili masing-masing, dengan pembimbingan ikut pada kelompok secara virtual. Yang kedua, model kelompok, yaitu dilaksanakan pada lokus yang recommended dan dapat berkolaborasi dengan PT yang lain. Artinya, untuk yang kelompok itu memang ada beberapa peserta KKN DR Sistemmas yang direkomendasikan bisa berkelompok pada satu lokus tertentu, di desa tertentu atau di wilayah tertentu. Tentunya ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Adapun tahap model 1, ada 3 tahap bagi teman-teman yang mengambil pilihan untuk mandiri, ya, individual mandiri. Teman-teman ditagihkan untuk melaksanakan 3 tahap. Pertama, ada tahap social reflection atau refleksi sosial. Kegiatan ini berisi mengadaptasi diri dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan identifikasi berbagai masalah, kebutuhan, potensi, dan harapan-harapan masyarakat. Dan ingat, itu dilakukan secara tertulis dan terdokumentasikan sebagai bahan laporan. Tahap kedua, teman-teman, ada yang disebut dengan participation planning atau perencanaan partisipatif. Tahap ini yaitu pengelolaan data hasil dari tahap yang pertama di social reflection, berupa proses tabulasi dan penyusunan dari berbagai data hasil identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan harapan, kemudian diubah menjadi bahasa program kegiatan masyarakat dan ditetapkan prioritasnya sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Ya, tentunya karena lingkupnya di RT, rukun tetangga, nampaknya kalau dilakukan secara individual mandiri bersama masyarakat di lingkungan rukun tetangga, nampaknya tidak terlalu berat dilakukan. Setelah dilakukan prioritas program apa yang kira-kira disepakati ini, lalu hasil prioritas program itu dilakukan pada
tindak lanjut tahap 3, yaitu action, di mana ada tahap pelaksanaan program sesuai dengan agenda prioritas masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program yang dilakukan dan dihasilkan itu bukan keinginan dari peserta KKN atau mahasiswa, tapi hasil kerjasama antara mahasiswa dengan masyarakat. Tahap model kedua ada 4 tahap. Kalau tadi untuk model pertama ada 3 tahap bagi yang individual mandiri, dan untuk kelompok ada 4 tahap dari tahapan model 2. Yang pertama, tahapannya social reflection, yaitu kegiatan mengadaptasi diri dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah, kebutuhan, potensi, dan harapan secara tertulis dan terdokumentasi. Nah, kemudian tahap keduanya, bagaimana dilakukan community organizing, ada pengorganisasian komunitas masyarakat, dan social mapping, pemetaan sosial. Pada tahap ini dilakukan pengorganisasian masyarakat dengan mencari dan memilih organisasi yang sehat untuk dijadikan motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Apabila sudah terpilih, tugas pertama organisasi itu memfasilitasi proses pemetaan hasil refleksi sosial. Jadi dibuat pemetaan. Petanya memang dibuat, kemudian setelah peta dibuat, hasil dari refleksi sosial itu diselaraskan pada peta yang sudah dibuat antara peserta KKN dengan masyarakat, dan itu akan menjadi data. Tujuan utamanya adalah ini untuk menyadarkan masyarakat tentang nasib dan eksistensi dirinya, sekaligus mendapatkan data-data yang terkait dengan keberadaan dirinya hidup di lingkungan yang diketahui masalah, harapan, potensi yang bisa dikembangkan. Nah, tahap berikutnya, tahap ketiga, dilakukan participation planning. Ada perencanaan partisipatif sebetulnya. Nah, pada tahap ini, pengelolaan data hasil social reflection berupa proses tabulasi dan penyusunan menjadi bahasa program kegiatan masyarakat dan penetapan prioritas sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Sama tagihannya dengan yang individual mandiri pada perencanaan partisipatif ini. Dan setelah dilakukan prioritas, maka berikutnya dilakukan tindakan berupa aksi nyata dari program dan kegiatan yang sudah disepakati prioritasnya. Tahap pelaksanaan program sesuai dengan agenda prioritas masyarakat. Teman-teman, berikutnya kalau kita bicara timeline KKN DRSIS Damas, kita bisa petakan mulai dari Juli ini, akhir Juli, dilakukan tahap pembimbingan. Teman-teman sudah terhubung dengan DPL dan terhubung dengan teman-teman di kelompoknya. Walaupun yang individual mandiri tetap dalam proses pembimbingan itu dilakukan secara kelompok, karena kita lakukan komunikasinya dilakukan secara virtual. Kemudian masih di bulan Juli tahun 2021 dilakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Jadi di akhir Juli teman-teman sudah koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, di mana teman-teman rencananya akan melakukan proses KKN di lokasi itu. Dan berikutnya, yang ketiga, siklus tahap 1 itu dilakukan pada pekan pertama, siklus tahap 2 dilakukan pada pekan kedua di bulan Agustus ini ya, di bulan Agustus. Kemudian siklus tahap 3 di
pekan ketiga bulan Agustus, dan siklus tahap 4 dilakukan pada pekan keempat di bulan Agustus. Maka di bulan September itu sudah dilakukan pekan pertama penyusunan laporan dan bimbingan, dan di pekan kedua sudah penetapan nilai KKN DRSIS Damas. Berikutnya, teman-teman, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan paradigma pemberdayaan. KKN DRSIS Damas atau kuliah kerja nyata dari rumah berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan proses belajar sosial yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersama masyarakat. Oleh karena itu, seyogyanya mahasiswa berperan satu, melaksanakan tahapan-tahapan sesuai tagihan KKN DRSIS Damas. Yang kedua, kegiatan selain tahapan KKN DRSIS Damas merupakan kegiatan tambahan, bukan pokok, seperti mengadakan pengajian, lalu adzan, jadi imam sholat, mimpin tahlil, segala macam. Itu tidak termasuk kegiatan inti atau pokok dalam KKN DRSIS Damas. Tapi itu harus dilakukan sebagai bagian dari pengabdian teman-teman peserta KKN di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam setiap tahapan dan tidak menggurui. Posisi teman-teman itu sebagai fasilitator di masyarakat. Jadi tidak menggurui masyarakat. Kalau fasilitator itu relasinya dibangun subjek-subjek, tidak subjek-objek. Kemudian yang keempat, mahasiswa bersama masyarakat bertugas menggali program, bukan membawa program. Teman-teman tidak menantang masyarakat dengan mengatakan saya membawa program, tapi teman-teman datang ke masyarakat untuk belajar bersama masyarakat, kemudian bersama-sama masyarakat menggali program. Dan akhirnya nanti diharapkan dapat memunculkan program-program hasil dari proses menggali program bersama masyarakat. Adapun catatan yang kedua tentang teknik fasilitasi, teman-teman, peserta KKN DRSIS Damas dapat menggunakan beberapa teknik fasilitasi sesuai buku petunjuk teknis. Itu ada 11 teknik, silahkan teman-teman pelajari dan bisa ditanyakan ke DPL atau dosen pembimbing lapangan, atau apabila ada mahasiswa pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, teman-teman juga bisa bertanya ke mereka karena mereka ada mata kuliah riset aksi dan mereka belajar tentang teknik-teknik itu. Kemudian yang ketiga catatannya, teknik pengumpulan bahan laporan. Nah, ini peserta KKN DRSIS Damas diharapkan melakukan evaluasi harian bersama kelompoknya untuk pengisian logbook dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Dari LP2M sudah ada format logbook dan itu diisi setiap hari. Harapannya teman-teman melakukan evaluasi setiap hari, lalu hasil evaluasi itu dibuat rencana kerja tindak lanjutnya. Itu 3 catatan, dan apapun media, termasuk sosial media, diharapkan dapat digunakan untuk kelancaran KKN DRSIS Damas ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.